1. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau kini bernama Jakarta. Isi Sumpah Pemuda: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasan kedua yaitu Sumpah Palapa. Isi dari Sumpah Palapa dan makna Sumpah Palapa: lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Kumasi, samana isun amukti palap. Yang artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan gurun, seram, Tanjung Pura, Pahang, dompo, Bali, Sunda, Palembang, Kumasi, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah Palapa menjadi manifestasi program kerja politik Gajah Mada saat diangkat menjadi Pati. Jabatan Pati sendiri diberikan kepada Gajah Mada atas jasanya meredam pemberontakan saat menjadi kepala pasukan elit Bayangkara. Bukti otentik yang menyebutkan adanya Sumpah Palapa ini yaitu Kitab Paraton. Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah sebagai ikrar yang sesungguhnya mempersatukan Nusantara atau pulau-pulau di luar Jawa agar tunduk dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Berikutnya yang ketiga yaitu tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania, untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dikianus. Kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu kisah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tepatnya ada di dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi sendiri memiliki arti goa yang ada di dalam gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Rob, kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah ketika mementingkan kepentingan agama dan keimanan lebih dari apapun, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dan menyelamatkannya. Terima kasih, itu saja video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.